ketika waktu saya di Unilever, saya pegang brand di hairstyle, yang satu di Clear. Saya mencoba memahami brandnya seperti apa sih, risetnya seperti apa sih, dan ternyata saya menemukan fakta bahwa mereka yang pakai hairstyle yang seperti itu jiwanya jiwa muda, dinamis, kemudian aktif segala macam. Saya merasa seperti itu kok, tapi gaya rambut saya seperti itu. Akhirnya saya berubah gaya rambut saya. Dan the first day after saya merubah gaya rambut saya, itu saya bilang, what's wrong with your hair? Karena itu pertama kali brand menginspirasi saya as marketer saat itu. Jadi ternyata brand juga bisa bagaimana menginfluence marketernya untuk berubah sesuatu yang positif sesuai dengan si brand yang sedang dia pegang. Kemudian selain itu, kebalikannya juga, marketing ternyata juga bisa menginfluence si brandnya selama dia memahami soul dari si brand tersebut. Setelah dia memahami bagaimana brandnya tersebut seperti apa, target marketnya, etiknya seperti apa. The first example, ketika tahun 2006 saya pegang Sariwangi, saya bikin kegiatan namanya Sariwangi Mobil Mudik. Itu belum pernah lakukan sebelumnya, dimana kalau mudik biasanya orang naik bis, sudah muncul segala macam itu naik bis. Sariwangi saya bikin naik Kijang Innova, pulang pergi tuh dari 7 malam, ada sopir, ada bis segala macam, satu keluarga, satu mobil. Belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, the first time. Terjadi kenapa? Saya sebagai marketer, saya itu punya pengalaman pribadi ketika kuliah di PB, setiap tahun pasti pulang naik bis, pasti mudik. Dan ternyata selama lebaran atau puasa, Sariwangi juga tinggi juga konsumsinya. Kenapa enggak digabungkan? Pengalaman pribadi as marketer dan juga sebagai konsumen, ternyata bisa juga loh masuk ke sebuah brand activity, tapi masih dalam link dalam konteks di marketing activity-nya brand tersebut, dalam ini Sariwangi. Kedekatan, kemudian orang minum teh kayak gini sambil ngobrol, kemudian selama puasa, buka puasa, sahur segala macam, bahkan selama lebaran. Sehingga pengalaman saya sebagai seorang personal dan juga as marketer itu ternyata bisa menginfluence si brandnya tersebut dalam konteks yang positif dan masih dalam konteks kegiatan si brandnya tersebut terjadi. Kemudian dalam konteks lain, ketika brandnya tersebut bisa menginfluence marketernya, saya juga berpikir karena marketing kita juga konsumen kan, sama aja sore ini, malam ini teman-teman kesini ada yang minum teh, ada juga makan nasi goreng, lama-lamaan akan menjadi konsumennya si restoran ini. Padahal teman-teman juga as marketer juga. Ketika si brand bisa menginfluence marketing, tadi lanjutannya Om Sum tadi, diharapkan bisa jadi word of mouth terhadap sekelilingnya, sehingga itu bisa bermanfaat juga buat si target market dia yang selevel dengan atau sesuai dengan target marketnya dia. Kemudian masih di dalam pengalaman konteks Sariwangi, ternyata kebaliknya juga si brand ternyata bisa menginfluence saya sebagai marketer. Ketika Sariwangi bikin campaign namanya Sariwangi Mari Bicara, Let's Talk, itu antara dua as a couples, campaignnya Sariwangi tahun 2008, itu ternyata juga bisa menginfluence saya sebagai as a konsumen dan juga as marketer. Setelah menikah, oh ternyata kalau komunikasi antara suami itu seperti itu toh caranya. Oh ternyata dari berbagai macam Sariwangi ataupun kegiatan mereka, ternyata kayak gitu tuh cara yang berkomunikasi dalam sebuah keluarga sehingga bisa membuat keluarga itu bahagia. Kemudian kalau ada konflik pasti ada penyelesaiannya, tapi dibicarakan. That's part of bagaimana si brand ternyata menginfluence saya sebagai as a consumer dan juga sebagai as marketers. Dan itu sangat efektif. Dengan begitu saya juga bisa menginfluence orang lain, menjadi word of mouth juga terhadap sekeliling saya, terhadap siapapun ketika bertemu. Kenapa itu bisa dapat pengetahuan itu? Ya saya bilang saya terinfluence oleh brand yang saya pegang. Sehingga ketika duanya sama-sama memahami soul dari si brand tersebut, pada akhirnya juga dia bisa memahami bagaimana brand itu bisa jalan juga. Dalam konteks ini, teman-teman pasti akan berpikir, nanti kalau brandnya pindah-pindah gimana? Kalau saya pindah ke sebuah perusahaan atau pindah ke brand lain, apakah masih bisa jalan? Saya pikir nggak ada masalah. Mengapa? Selama kita bisa, again, back to basic, memahami dari brand soul-nya, memahami target market brandnya, konsumennya seperti apa, itu bakal pasti bisa terjadi juga. Jadi meskipun kita as personal, oh ini saya nggak terbiasa baca majalah ibu-ibu, itu juga kejadian tuh. Dulu nggak pernah tuh namanya saya baca majalah Femina, Nova segala macam. Masa saya coba baca majalah kayak gitu, nanti dikira seperti apa. Tapi karena target market saya dia membaca itu, target market saya tiap hari dia bisa artikel seperti itu, mau nggak mau saya harus baca. Ketika saya membaca, oh jadi tahu, oh nanti kalau saya bikin kegiatan di situ, ya saya harus bikin seperti itu. Oh kalau saya mau bikin cerita di majalah tersebut, ya saya harus bikin seperti itu. Nah itu bagaimana kita as marketer juga harus memahami dari brand yang bersangkutan. The last story,
dalam 2 tahun terakhir saya pindah di Belfood. Again, the same story juga coming ketika saya as marketer bisa menginfluence brands. Belfood sebagai brand untuk yang ibu-ibu dan anak-anak, Nugget itu ternyata word of mouth, bukan moment of truth juga terjadi ketika si anak tersebut dia bisa makan dalam konteks apa? Dia lagi kedinginan, dia lagi kecapean, dan ternyata saya menemukannya ketika mengajak anak saya ketika di water park. Ketika habis main berenang, kemudian ketika dia udah selesai bermain, ternyata dia kecapean. Begitu kecapean, bisa di rumah makannya susahnya minta ampun. Di situ, oh ada goreng lah, atau ada nasi goreng atau apa, makannya lahap sekali. Kalau di rumah susahnya minta ampun. Di situ ternyata saya bisa apply. Oh ternyata as a market, saat itu saya sebagai konsumen, saya belum sebagai marketernya. Ketika saya jadi marketernya, oh saya bisa juga ternyata bisa mengaplikasikan terhadap brand saya. Dan ketika saya aplikasikan, harus nggak boleh jauh dari soulnya si brand. Dalam konteks, oh target marketnya sama, ibu-ibu, anak-anak pergi ke waterpark, sama juga. Saya ke sana sama istri dan juga sama anak saya juga. Dan ketika itu happen, pada akhirnya terjadi lagi, marketers can be also influence the brand, dan pada akhirnya itu bisa bermanfaat kedua pihak, baik ke brandnya ataupun ke marketernya. Sekian karena waktunya udah habis. Terima kasih atas kesempatannya.